Salam sejahtera pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-188 dengan judul Tuhan akan menjaga hatimu. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Saat itu pukul 06.30 pada tanggal 23 Juni 1997. Dan saya sedang melakukan olahraga rutin saya. Tiba-tiba lengan saya mati rasa dan saya merasakan ledakan yang dahsyat dan tekanan di dada dan tubuh bagian atas saya. Saya merasa lumpuh dan menyadari bahwa saya mengalami serangan jantung. Saya baru berusia 51 tahun. Saya terkejut. Suami saya menelpon 911 dan dalam 3 menit para medis sudah datang dan mencoba membuat saya stabil. Saya dilarikan ke rumah sakit terdekat dengan ambulans dan diberikan morfin serta obat-obatan lainnya. Itu terlalu berlebihan bagi jantung saya dan saya mulai merasa hilang kesadaran. Suami saya segera memberitahu dokter, menceritakan riwayat reaksi obat saya, dan mereka segera mengganti obatnya. Setelah 3,5 jam serangan itu berakhir dan saya sudah stabil. Keesokan harinya telah dipastikan bahwa arteri descendens anterior kiri saya telah memiliki penyumbatan 80% dengan tikungan berbentuk L. Pada waktu terjadi serangan, suatu pembekuan darah terbentuk, mengakibatkan penyumbatan total. 2 hari kemudian, pengobatan telah melarutkan bekuan darah secara signifikan dan para dokter berhasil menyelesaikan angioplasti. Ahli jantung saya mengatakan bahwa saya tidak akan selamat jika saya secara keseluruhan tidak dalam keadaan sehat dan memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat. Kebanyakan wanita yang menderita infark miokard seperti yang saya alami biasanya meninggal. Serangan jantung adalah pembunuh perempuan terbesar, 247.000 orang per tahun. Hal ini lebih banyak mengambil nyawa wanita dan pria dibandingkan penyakit lainnya. 3 dari kakek nenek saya dan 2 paman saya meninggal karena gagal jantung. Cacat bawaan saya menunjukkan bahwa genetik memainkan peranan penting. Ini seperti harus mendayung kano ke arah hulu. Namun bagian terbaik dari kisah ini adalah saya menemukan kedamaian Tuhan melalui pengalaman ini. Saat berada di dalam ambulans menghadapi kematian, saya berkata kepada Tuhan bahwa jika saya mati saat itu juga, maka tidak mengapa. Tetapi jika Dia menginginkan saya untuk hidup, saya akan tahu bahwa Dia mempunyai tujuan lebih lagi dalam hidup saya. Kedamaian datang saat saya mempercayai Tuhan dan hasilnya. Saya bersyukur punya Tuhan pribadi yang menjaga hati saya, dan untuk para dokter dan perawat yang luar biasa yang menjadi instrumennya. Sekarang dengan kolesterol saya yang berada pada angka 163, berjalan 1 atau 2 mil setiap hari, meminum suplemen nutrisi terbaik yang bisa saya dapatkan dan menjaga damai sejahtera Tuhan dalam hidup saya merasa sangat baik. Kedamaian adalah anugerah. Mengapa tidak meminta Tuhan untuk menjaga hatimu dan memberikanmu kedamaian pada hari ini? Ya, jadi begitu indah bahwa di sini dikatakan bahwa Tuhan akan menjaga hati kita. Jadi bagaimana di sini diceritakan bahwa ada satu orang yang bernama Kathy Corwin, dikatakan di sini pada waktu menunjukkan pukul 06.30 itu 6:30 pagi, dikatakan pada 23 Juni tahun 97. Jadi sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu dikatakan bahwa ia sedang melakukan olahraga rutin. Tiba-tiba terjadilah serangan jantung yang akhirnya mengakibatkan kelumpuhan yang membuat orang tersebut akhirnya mati rasa. Dan di saat itulah dikatakan ia bisa melihat bahwa Tuhan itu selalu pegang kendali dalam kehidupannya meskipun ia sudah mengalami serangan jantung. Tetapi di sini dikatakan bahwa disitulah ia menemukan kedamaian yang berasal dari Tuhan. Jadi bagaimana di sini kita tahu bahwa setiap orang yang sudah dekat dengan kematian atau akan mengalami kematian, tentu saja kebanyakan dari kita akan berusaha untuk menyerahkan kehidupan kita, meminta maaf atau memohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kita, sehingga kalau seizin Tuhan kita harus meninggal pada saat itu, kita sudah melewati semuanya dengan baik. Jadi di sini dikatakan bahwa perempuan yang terkena serangan jantung ini, ia juga mengatakan kepada Tuhan, kalau Tuhan ingin mengambil nyawanya pada saat itu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tetapi ketika Tuhan menginginkan untuk ada suatu hal lagi yang harus ia lakukan, di saat itulah Tuhan bisa memberikan kesembuhan. Dan di sini adalah jawaban Tuhan memberikan kesembuhan kepada perempuan tersebut. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ketika Tuhan sudah memberikan kepada kita satu kesempatan untuk mempunyai kehidupan yang baru, di saat itulah kita mempunyai satu tanggung jawab yang besar karena Tuhan masih menyelamatkan kita itu adalah untuk suatu maksud. Bukan hanya kita memikirkan diri kita sendiri, yaitu dengan kita memperbaiki pola hidup kita, tetapi kita juga harus mengingat bahwa Tuhan mempunyai maksud yang lebih besar
daripada itu, yaitu bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita dengan segala cerita dari pengalaman kehidupan kita. Mungkin pada waktu yang lalu dikatakan perempuan ini mungkin seringkali merasa bahwa ia merasa dirinya baik-baik saja. Ia orang yang berolahraga, ia masih muda, yaitu masih berumur 51 tahun. Dan rasanya adalah kemungkinan kecil baginya untuk mengalami serangan jantung. Tetapi kita bisa lihat bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Pada saat ini pun kita bisa sadari bahwa dalam 1 detik ke depan, dalam 1 menit ke depan, kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup atau tidak. Jadi bagaimana di sini ketika kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, pastilah ada suatu maksud yang Tuhan inginkan untuk ada dalam kehidupan kita. Hanya apakah kita mau meminta hikmat itu daripada Tuhan sehingga kita boleh mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Ia masih memberikan nafas itu sampai pada hari ini dalam kehidupan kita masing-masing. Dan di sini juga dikatakan bahwa perempuan ini sudah mengalami penyumbatan dalam saluran pembuluh darahnya. Dan bahkan di sini dikatakan bahwa penyumbatan ini biasanya membunuh para wanita lebih besar daripada laki-laki. Tetapi juga pria dan wanita yang meninggal karena serangan jantung itu jauh lebih besar dibandingkan dengan segala penyakit yang lain pada setiap harinya, bahkan setiap tahunnya. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk sampai ada di posisi harus mendapatkan satu penyakit untuk memberikan kepada mereka suatu teguran yang bisa membalikan mereka atau mengembalikan mereka ke dalam maksud-maksud Tuhan. Tetapi ada juga sebagian orang yang tanpa harus melalui hal tersebut, mereka sudah mengerti akan maksud Tuhan dalam kehidupan mereka karena mereka mempunyai hubungan yang dekat sehingga Tuhan tidak membiarkan satu ujian atau pencobaan itu ada dalam kehidupan kita karena mungkin pencobaan kita bukan di bagian tersebut tetapi di bagian yang lainnya. Jadi bagaimana di sini ketika Tuhan masih mengizinkan untuk ada pencobaan atau ujian dalam kehidupan kita, berarti Tuhan menginginkan supaya kita bisa berbalik kepadanya dan akhirnya kita bisa naik level, yaitu kita menjadi orang yang lebih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena tentu saja kita tahu bahwa mungkin ketika kehidupan kita damai sejahtera, semuanya aman dan tentram, seringkali kita melupakan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi ketika kesusahan melanda, di saat itulah seringkali kita berbalik kepada Tuhan dan meminta pertolongan dan pengampunan daripadanya. Jadi bagaimana di sini kita diingatkan bahwa ketergantungan kepada Tuhan itu bukanlah bergantung kepada apa yang kita inginkan, tetapi bergantung karena memang kita seharusnya bergantung sama seperti anggur yang harus bergantung kepada pohonnya sehingga ia akhirnya bisa bertumbuh dan bisa berbuah dan menghasilkan buah yang baik. Tetapi ketika anggur itu akhirnya mencari jalannya sendiri, tentu saja semuanya itu tidak akan menghasilkan hasil yang bagus seperti ketika ia menempel kepada pokok anggur tersebut. Jadi di sini begitu pula dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan sehingga dari setiap kejadian yang mungkin melanda kehidupan kita, kita bisa melihat bahwa campur tangan Tuhan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita ketika kita mau untuk memberikan ruang bagi Tuhan untuk ada dalam lingkungan tersebut. Dan di sini juga dikatakan bahwa Tuhan akan menjaga hatimu. Jadi bagaimana di sini Tuhan akan berusaha untuk selalu menjaga kita. Tetapi seringkali jalan-jalan dan pilihan kehidupan kita lain yang membuat kita akhirnya menjauh daripada Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa kedamaian datang saat saya mempercayai Tuhan atas hasilnya. Saya bersyukur punya Tuhan pribadi yang menjaga hati saya dan untuk semua yang membantu kehidupan saya yang menjadi para instrumennya. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Di mata Tuhan itu adalah baik, maka terjadilah seperti itu. Meskipun mungkin di mata kita itu ada suatu hal yang tidak baik, tapi pada akhirnya semuanya akan mendatangkan kebaikan. Dan di sini juga dikatakan bahwa penulis ini bersyukur kepada Tuhan secara pribadi karena sudah menjaga hatinya, memberikan kedamaian kepada kehidupannya meskipun ada kesusahan yang melanda. Tetapi di sini juga dikatakan ia juga berterima kasih kepada orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, yang bisa membantu orang tersebut akhirnya melewati masa-masa kritisnya. Jadi bagaimana di sini juga kembali diingatkan kepada kita. Seringkali Tuhan tidak langsung menolong kita secara langsung, tetapi Tuhan mengirimkan orang-orang yang tepat, orang-orang yang kita butuhkan pada waktu yang tepat. Dan di saat itulah kita bisa melihat, disitulah Tuhan memimpin kehidupan kita. Dan apakah kita masih mempunyai keraguan kepada Tuhan kita yang begitu mengerti segala kebutuhan kita, bahkan sebelum kita meminta akan hal tersebut. Jadi di sini kembali kita diingatkan bahwa ketika kehidupan kita sudah sangat jauh daripada Tuhan, apakah kita tetap terus mau untuk melanjutkan langkah tersebut, ataukah kita mau kembali kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, kita memohon
atas setiap pengampunan sehingga Tuhan bisa berikan dalam kehidupan kita. Dan kita mau untuk mempunyai kehidupan yang baru, sama seperti penulis ini yang dikatakan ketika ia diberikan kesempatan kembali untuk hidup. Di saat itulah ia berusaha untuk melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Dan karena ia sudah melihat bagaimana Tuhan sudah menjaga hatinya terlebih dahulu. Jadi begitu pula dengan kita. Apakah kita sudah merasakan kasih Tuhan itu sehingga kita akhirnya bisa menjadi berkat juga bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita? Ataukah kita hanya merasa bahwa kasih itu memang pantas kita dapatkan karena kita merasa kita adalah anak-anak Tuhan? Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa dalam setiap kehidupan kita, hendaklah kita selalu bersyukur atas setiap hal apapun yang Tuhan masih titipkan dalam kehidupan kita, sehingga kita mau boleh bertumbuh setiap hari menjadi seturut dengan kehendak Tuhan melalui setiap pengalaman kehidupan kita yang akhirnya bisa menjadi suatu cerita dan sumber kekuatan bagi orang-orang di luar sana. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya, dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.